Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari mengambil waktu bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 247, bait yang pertama, Sungguh Kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, kita bersama akan mengawali ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 19, ayat pertama, ketiga, Tuhanku Yesus. Kau junjung
marilah bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya, Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kini marilah kita untai segenap doa kita secara pribadi. Kita serahkan semuanya dalam segala kasih dan penyertaan Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita. Dia terus memberikan ruang pengampunan yang tanpa batas. Dia memberikan belas kasih, bahkan Dia selalu memberikan pengharapan agar kita mampu kembali hidup di dalam segala kebaikannya. Inilah kami ya Tuhan Yesus, kami berserah hanya kepada Engkau, sumber pengampunan, sumber cinta dan kasih yang sejati. Amin. Dan saudaraku yang terkasih, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pada pasalnya yang ke-13 di ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kini mari kita bersama-sama melantunkan pujian syukur kita untuk segala kasih dan kebaikannya. Kita akan nyatakan melalui Kidung Jemaat 246 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dan kini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita teduhkan hati kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami, mewarta karya cinta kasih, menuturkannya dan meneladankannya dalam kehidupan yang kami terima dan rasakan di dalam firman-Mu. Namun karena keterbatasan kami, maka kami memohon pertolongan-Mu, berserah agar Roh-Mu yang kudus saja yang membimbing kami, sehingga kami mampu mendengar, merasakan, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam pengajaran-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan dan kita akan membuka melalui Kejadian atau kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 2 ayat 4. Kejadian pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4.
Kita akan mencoba untuk menghayati pembacaan Alkitab pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saya akan mengulangi di ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaknya dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar
dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kitab Kejadian tadi yang cukup panjang untuk kita rasakan, kita akan merefleksikan dalam tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bicara soal keterlibatan dalam pemulihan, nampaknya kita bisa merasakan di beberapa bulan atau akhir-akhir ini, ketika kita tetap harus di rumah, kita kemudian lebih intens, kita lebih punya waktu yang cukup ada bersama di rumah, lalu kita mencoba melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang tentu saya yakin positif, bahkan sangat baik. Di antaranya kita sibuk dengan halaman kita. Tidak lagi berpikir halaman rumahku sempit, tak bisa lagi mau dikasih sesuatu. Itu nampaknya lalu terabaikan. Kita berpikir bahwa bagaimana saya bisa menggunakan waktu ini dan memanfaatkan sekecil atau sesempit apapun lahan yang ada di sekitar rumah. Maka ada yang mulai rajin menanam dengan berbagai jenis tanaman. Dan beberapa waktu akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak jenis bunga yang dihasilkan dari tanaman. Ada anggrek, ada jenis tanaman yang memang tidak berbunga tetapi daunnya begitu menarik. Ada yang memakai media apa yang dari plastik itu ya, polybag. Ada yang langsung memakai pot. Ada yang ditanam di tanah karena lahannya cukup. Artinya bahwa di waktu-waktu di mana kita ada di rumah, ternyata kita mampu untuk menumbuh kembangkan semangat pemulihan terhadap keadaan di sekitar kita. Di antaranya kalau saat ini tema kita berbicara tentang ciptaan Allah yang konteksnya adalah lingkungan hidup, kita juga kemudian bergiat menjadi bagian yang aktif untuk melakukan itu. Saking seringnya, hampir tiap hari ada yang mengatakan begitu, jadi cinta dengan tanah yang tadinya menyentuh tanah bisa dihitung dalam 1 minggu bahkan 1 bulan. Tidak sempat, waktu saya begitu tersita dengan berbagai yang lainnya. Tapi ketika kemudian di masa-masa ini kita tetap masih bisa bersyukur. Karena ternyata kita juga dipulihkan serta memulihkan. Dipulihkan kembali rasa cinta kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita mulai rajin menanam, mencintai tanah, merasakan bau tanah. Saya masih sangat ingat ketika selesai hujan atau hujan itu berakhir gitu ya. Saya akan menikmati bau atau aroma tanah itu. Saudara bisa mempraktekkan, ada perbedaan. Aroma tanah apalagi yang kering setelah terguyur air hujan, dia akan memunculkan aroma tersendiri. Dan saya sangat menyukai itu. Aromanya membuat ada rasa yang berbeda. Dan ketika kita dipanggil untuk terlibat memulihkan, kita bersama kemudian bergerak, menggerakkan diri kita melakukan itu. Kita ingat bagaimana kitab Kejadian berbicara tentang pemulihan ciptaan. Karena ternyata ketika kita melihat teks dalam narasi kitab Kejadian, di sana ada sebuah kisah tentang Allah yang menciptakan langit bumi serta isinya. Ini berarti seluruh yang ada di dalam kehidupan ini diciptakan oleh Dia. Dan catatan yang menarik dari kitab Kejadian adalah diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik. Namun karena tadi kadang-kadang manusia atau saya merasa terlalu sibuk dengan diri saya hingga kadang mengabaikan
pada penciptaan-penciptaan lainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada istilah rusaklah hubungan satu dengan yang lain dalam penciptaan Allah. Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas, ketika yang dipikirkan adalah demi kemakmuran atau keuntungan sendiri. Dan dalam catatan yang menarik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang ini data di tahun 2015, luas hutan di Indonesia sekitar 128 juta hektar. Dan pada tahun 2017, luas hutan tersebut menyusut dari 128 menjadi 125,9 hektar. Ada penyusutan. Dan saudara-saudara, dengan demikian kurang lebih 1 juta hektar lebih setiap tahun negara kita kehilangan hutan. Belum lagi hutan di negara-negara lain. Dan ini punya dampak. Artinya lalu alam begitu cepat menjadi rusak. Kita bisa merasakan panas yang begitu dahsyat, kadang begitu ya. Bencana alam. Salah satunya adalah ketika kita lalai untuk benar-benar membangun harmoni dengan alam sebagai teman hidup kita. Jangan lupa saudara, bahwa alam ini adalah teman hidup kita. Dia juga punya jiwa, punya rasa. Kalau tadi saya bicara tentang tanam menanam, orang mengatakan saya ngajak ngomong tanaman saya walaupun ya enggak bisa nyauri tanamannya. Tapi paling tidak dari pertumbuhannya, getaran rasa itu menjadi bisa tampak. Dan kita sempat mengabaikan itu. Padahal Tuhan Allah menciptakan bumi dengan kondisi yang amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah lah yang telah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya, termasuk kita manusia melalui sabdanya. Ia telah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi amat baik. Bumi dengan segala isinya ada untuk manusia yang kemudian dicipta olehnya. Manusia yang diciptanya menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, ini juga mengandung makna manusia sebagai wakil dan mitra Allah di dunia. Manusia lalu di ayat 28 dari Kejadian 1 disebutkan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, kuasai ikan-ikan di laut, burung-burung dan seterusnya. Ada mandat yang diberikan, manusia memperoleh tanggung jawab untuk kemudian menguasai dalam arti mengelolanya untuk kehidupan, keberlangsungan hidup. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengelola itu dengan rasa tanggung jawab. Sehingga kondisi yang tadi dalam data ada kerusakan yang cukup berarti di setiap tahun bisa benar-benar kemudian tidak terjadi. Itu tanggung jawab bagi saya dan saudara. Allah memberikan tanggung jawab itu untuk kita wujud nyatakan. Namun kejatuhan manusia dalam dosa merusak apa yang menjadi tanggung jawab dari Allah. Manusia serakah merusak alam, kuasanya diberikan, digunakan manusia, lalu manusia memakai kadang untuk memuaskan diri sendiri. Dan kita diingatkan bahwa saatnya bagi kita untuk memulihkan, untuk turut terlibat dalam karya pemulihan bagi kehidupan ini secara utuh. Dalam Minggu Trinitas,
kita dibimbing oleh Roh-Nya yang baik. Dalam pengajaran Allah yang mengasihi dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan bimbingannya, memberikan pengajarannya. Kita dituntun dalam kelemahan kita, dalam kondisi rusak kita yang kadang mengabaikan itu semua, yang hanya berpikir bagi diri sendiri. Kita dituntun untuk turut mengingat kembali panggilan hidup kita, mengelola, menjaga keseimbangan dalam harmoni alam yang ada. Saya rasa ketika itu kita lakukan, maka kita akan dapat menikmatinya bersama-sama. Contoh-contoh sederhana yang sudah kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari di 3 bulan ini, yang mengisinya dengan kembali memelihara lingkungan di sekitarnya, membuat kita merasa bahagia. Dan ini saya kira lalu skalanya mesti kemudian diperluas. Bagaimana kepedulian itu menjadi kepedulian di tengah-tengah hidup kita yang berada di masyarakat. Dan kita bisa merasakan itu. Walaupun situasi pandemik ini masih terus dirasakan, tapi kita diingatkan untuk menyikapinya dengan baik. Salah satunya merawat, memelihara kebersihan lingkungan kehidupan sekitar kita, termasuk di dalamnya menjaga harmoni alam. Mari, saatnya terus bagi kita untuk bergiat. Kita bisa merasakan itu. Kita bisa menghirup udara yang lebih segar dan baik. Kita bisa memandang hijau tanaman yang ada di sekitar kita. Kita bisa menikmati banyak kebersamaan dengan ciptaan-ciptaan yang lain dalam kehidupan ini. Tanaman yang bertumbuh subur, hewan yang ada di sekitar kita yang mulai kita rasakan terpelihara juga dengan baik karena kita memiliki waktu yang cukup. Itu menjadi contoh-contoh yang sehari-hari kita lakukan, tapi akan berdampak besar bagi kehidupan ini. Kebiasaan yang sudah terpola baik, yang sudah terus kita mulai ini, lanjutkan. Dan harapannya ini menjadi program yang terus dihidupi dalam kehidupan kita. Entah nanti ketika situasi sudah kembali bisa normal dengan baik, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa menjadikannya program bersama. Atau kalaupun situasinya kemudian harus dengan pola yang baru, kita bisa juga membuat, merancang, mendesainnya menjadi program dalam hidup kita. Maka mari ketika tema itu mengajak kepada saya dan saudara untuk turut terlibat dalam pemulihan ciptaan, ini saatnya panggilan dan pengutusan Tuhan kita wujudkan. Memulihkan bumi, karena Dia adalah bagian dari kehidupan dan teman hidup kita. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kehidupan ini dalam keadaan sungguh amat baik. Namun, karena kelemahan kami, ada relasi yang koyak dan rusak. Kami mengabaikan tugas perutusan itu untuk menjaga dan memelihara bumi, untuk mencintainya. Tetapi karena segala kebaikan dan kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami dan menuntun kami untuk kembali diingatkan agar kami terlibat sebagai teman dalam karya hidup-Mu memulihkan bumi. Kami bersyukur dengan pengajaran yang telah kami dengar di dalam firman-Mu. Mampukan kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan untuk kembali dalam panggilan itu, mewujudkannya dalam relasi hidup kami sehingga harmoni alam terasa. Kami menjaga lingkungan kami, membiarkan air mengalir dalam tempatnya tanpa menyumbat dengan sampah yang kadang kami buang pada tempat yang tidak semestinya. Kami mulai menata lingkungan hidup di sekitar kami dan terus kami menggiatkan hal-hal yang baik untuk menyeimbangkan keadaan alam. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami jemaat-Mu di GKJ Pakem seutuhnya di dalam pertolongan-Mu, dalam segala kondisi yang dialami, terus belajar menikmati dalam rasa syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menuntun dan menolong, sehingga setiap waktu yang kami miliki dari Engkau menjadi waktu yang berguna dan baik untuk diisi pada kegiatan-kegiatan yang positif. Kami berdoa untuk majelis jemaat dalam koordinasi yang dibangun terus-menerus di tengah situasi ini, sehingga kami tidak kehilangan relasi satu dengan yang lain. Walaupun jarak terpisah, tetapi hati dan semangat kami terus terwadai. Kami memiliki kebersamaan dan kesehatian melalui kelompok, dalam grup WA, dalam doa bersama yang saling menopang dan menguatkan. Pada saat ini kami juga menyerahkan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah karena sakitnya dalam proses pemulihan. Engkau memberikan kekuatan. Kehadiran-Mu nyata melalui setiap hal yang diupayakan untuk pengobatan dan pemulihannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Dalam setiap aktivitas yang kami jalani, kami yakin Engkau selalu menolong kami. Kami tidak pernah berada dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya sehingga kehilangan harapan. Engkau selalu memulihkan dan Engkau selalu memberikan begitu banyak hal baru yang menolong kami bertumbuh, berkembang dalam kreativitas yang baik. Kami serahkan hidup jemaat-Mu seutuhnya Tuhan, hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami yang menyertai kami. Kami juga menyerahkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama-sama kami melakukan hal yang baik untuk memulihkan keadaan ini dan berjuang mengatasi situasi-situasi sulit yang ada di sekitar kami. Kami saling menopang dan menolong.
Kami menyerahkan para pemimpin bangsa yang ada di negeri ini. Mereka terus berjuang bagi kebaikan bangsa dan negara dan di dalam pertolongan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak mudah saling menyalahkan, tetapi kami saling membantu dan menopang. Karena Engkau pasti punya rencana yang indah dan selalu ada hal baik dari setiap kejadian dalam hidup kami. Maka kami mau serahkan sepenuhnya hidup di waktu yang masih ada ini di dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada saat ini kita menghaturkan syukur kita melalui persembahan yang kita akan kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Kita akan membuka dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan diiringi dalam pujian Kidung Jemaat 287B pada bait yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah kami terima ya Tuhan. Kami mengaturkan terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengaturkan persembahan dari sebagian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga kami lebih baik lagi dalam mengaturkan persembahan. Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kami, khususnya di Gereja Pakem, dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga hendak bersama-sama menaikkan doa kami, doa yang setelah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Saudaraku, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini akan masuk dalam persiapan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima di minggu yang akan datang, pada saat ini akan kita pakai kesempatan yang baik ini untuk mempersiapkan diri atau yang sering disebut dengan pendadaran. Maka saudaraku yang terkasih, teduhkanlah hatimu. Siapkanlah dirimu sepenuhnya untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudusnya. Kita akan mengawali dalam lantunan pujian kita, Kidung Jemaat 353, bait yang pertama.
pemeliharaannya utuh di dalam hidup kita. Salah satu sarana sebagai pemeliharaan dalam hidup iman kita adalah melalui perjamuan kudus. Kita merasakan pemulihan dari kasih-Nya yang begitu besar. Sebab kita yang penuh dengan dosa ini telah dipanggil kembali untuk menerima anugerah kehidupannya. Ada bersama dalam persekutuan dengannya. Saudaraku, kita persiapkan diri kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan dari kondisi itu, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan hidup manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudaraku, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan dengan baik. Maka perjamuan kudus diberitakan bagi kita semua yang menyadari keberdosaan kita, berserah dan memohon pengampunannya. Mari saudara, sebelum nanti saya menanyakan pada majelis yang ada di sini, Ibu Esti Widya dan Bapak Adi Irawanto, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini ikut serta mempersiapkan diri, secara khusus kepada warga jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem yang besok akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah minggu. Siapkanlah dirimu, bawalah persiapan itu dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberi pengharapan dalam hidup kita. Kini kita bersama akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau yang penuh dengan belas kasih selalu memberikan pengharapan, pemulihan. Dalam keberdosaan kami tidak merasa kemudian tidak memperoleh kehidupan baru. Justru dalam kondisi lemah kami dan kami menyadari dosa kami, kehidupan baru, pemulihan itu ada. Engkau sendiri yang memberitakannya dalam karya penyelamatanmu, dalam pemeliharaan iman dari Engkau melalui perjamuan kudus. Maka ini kami Tuhan, Engkau yang melayakkan kami turut dalam perjamuan-Mu nanti. Dan kami hendak menyiapkan diri kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara siap ikut dalam perjamuan kudus yang Tuhan berikan sebagai sarana pemeliharaan dalam hidup iman kita? Silakan saudara renungkan dan berikan jawab itu pada dirimu untuk turut dalam perjamuannya.
Kini saya ingin menanyakan kepada majelis Gereja Kristen Jawa Pakem, untuk Ibu Esti Widya. Bagaimanakah Ibu? Apakah Ibu menyiapkan diri dan bersedia turut dalam perjamuannya? Bagaimana dengan Bapak Adi Irawanto? Saudaraku, mari kita bawa persiapan diri kita ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap orang yang mengakui kelemahannya, memberikan dirinya sepenuhnya di dalam karya cinta Tuhan, ia beroleh belas kasih-Nya. Kita bersama-sama akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, dalam kerapuhan karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan atas segala pengajaran-Mu yang baik, kami berserah. Engkau terus melawat kami dalam pemeliharaan hidup iman kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu memberi pemulihan, pengharapan baru. Inilah kami Tuhan, kami menyiapkan diri kami sepenuhnya, turut di dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berserah. Amin. Saudaraku, kami undang saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan lantunkan pujian kita dari Kidung Jemaat 410. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama mari kita tetap menjaga pola hidup bersih, menjaga pola hidup sehat, tetap bijak menyikapi tetap tinggal di rumah, dan senantiasa bersama-sama kita berdoa untuk bangsa, negara, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.